Wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini ada yang nggak masuk? Semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, agar lebih semangat, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Yuk, nah untuk Mbak Tridya silakan. Garuda Pancasila itu Ibu berharap tidak hanya dinyanyikan saja, tapi nilai-nilai Pancasila itu dapat tertanam di dalam diri kalian sehingga nanti kalian dapat menjadi manusia Pancasila yang mempunyai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, yang kita udah punya yel-yel nih ya kan. Nama saya Mami. Oke, selanjutnya kita minggu yang lalu ya kan, minggu yang sebelum ini kita sudah belajar tentang inflasi. Nah, ada yang masih ingat nggak apa sih itu inflasi? Oke, silakan Alisa. Inflasi adalah keadaan di mana harga barang naik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, persepatan penerimaan masyarakat banyak, dan kurs rupiah menurun. Oke, kita berikan aplaus dulu. Ya, benar ya jawabannya ya. Jadi inflasi itu ada 3 keadaan. 1, harga barang naik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, kurs mata uang melemah. Yang ketiga adalah peredaran uang di masyarakat banyak. Oke, jadi selanjutnya di pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita belajar dengan menggunakan model problem based learning ya, dengan pendekatan saintifik. Nanti ada diskusi kelompok, ada presentasi, nanti ada game juga di depan. Nah, itu nanti tujuannya agar kalian dapat menganalisis dari instrumen kebijakan moneter. Jadi nanti kita belajar lebih dalam lagi ya. Oke deh, kalau begitu sebelum kita memulai ke materi, kita mau lihat video dulu ya. Silakan diperhatikan baik-baik videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ibu Ririn di kelas ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Yang pertama, apa sih pengertian dari kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter itu merupakan proses mengatur persediaan uang pada sebuah negara untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa isi dari video kita? Silakan. Iya, Mbak Ines gimana? Jadi, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pihak moneter dalam mengatasi inflasi oleh bank sentral. Oke, berikan aplaus dulu. Nah, ya. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatasi inflasi.
Oke, kalau begitu kita lanjut. Jadi selanjutnya nanti kalian sudah duduk dengan kelompoknya sudah? Oke, kelompok satu yang mana? Oke, kelompok satu, kelompok dua. Oke, sudah. Dan kelompok tiga? Oke, sudah ya. Kemarin sudah ibu bagi di grup WhatsApp kalian di grup kita kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk selanjutnya ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil soal. Ya, silakan ketua kelompok maju. Kita ke depan dulu ya untuk mengambil soal. Oke, boleh taruh di atas ya. Oke, sudah ya. Silakan kelompok 1, Mas Rival, silakan. Oke, silakan diambil soalnya. Ya, silakan untuk duduk kembali. Oke, kelompok 2. Oke, dapat di kotak ketiga ya. Silakan diambil ya. Oke, sudah. Lanjut kita ke kelompok 3. Oke, kotak nomor 2. Silakan. Oke, sudah ya. Jadi soal itu kalian ambil sendiri ya dengan menggelindingkan bola tadi dari atas. Nah, jadi dapatnya soal apa? Silakan kelompok 1 soalnya berkaitan tentang apa? Operasi pasar terbuka. Oh iya, operasi pasar terbuka. Kelompok 2 dapat materi tentang apa? Ya, pencadangan kas pada perbankan. Kelompok 3, ya, kebijakan diskonto. Nah, untuk lebih memahamkan materi, nah Ibu sampaikan dulu materinya. Nah, ini tentang instrumen kebijakan moneter. Ya, instrumen kebijakan moneter kita. Yang pertama itu adalah kebijakan diskonto. Jadi apa sih kebijakan diskonto itu? Jadi kebijakan diskonto itu adalah kebijakan dari bank sentral guna menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaik turunkan suku bunga. Untuk cadangan setiap bank ketika nanti banknya mengalami defisit gitu, mengalami permasalahan di banknya, makanya harus ada dana cadangan minimum itu. Oke deh, materi kita sudah selesai. Nah, jadi dari PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada yang ingin ditanyakan sebelum kalian berdiskusi? Silakan, Asfi. Untuk negara yang deflasi dan inflasi, berarti kebijakan moneter yang diterapkan berbeda. Oke, jadi ketika negara itu deflasi atau inflasi, maka kebijakan moneter yang diterapkan itu juga berbeda, tergantung situasi ya. Nanti kalian dapat berdiskusi dengan teman sekelompoknya, membahas terkait dari instrumen kebijakan moneter sesuai dengan soal yang sudah kalian dapatkan. Sebelum itu Ibu akan membagi LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, silakan. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Waktu diskusi kalian 15 menit ya. Nanti setelah diskusi kalian dapat presentasi
Mulai dulu dari kelompok 1, silakan kita ke depan semuanya. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang operasi pasar terbuka. Jadi operasi pasar terbuka adalah operasi pasar yang penjualan dan pembelian surat-surat berharga milik pemerintah yang dilakukan Bank Sentral. Di Indonesia, cara kerja operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia, dan pada umumnya penjualan SBI maupun SPBU dilakukan apabila jumlah uang yang beredar sudah terlalu banyak. Ya, kebijakan diskon itu adalah kebijakan bank sentral guna menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan naik turunnya suku bunga bank umum. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum. Cadangan kas minimum adalah cadangan. Baiklah teman-teman, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Oke, di sini saya akan memberi pertanyaan. Menurut kelompok Anda, apakah dampak dari kenaikan harga bahan baku pada tingkat harga barang? Jika harga bahan baku meningkat, maka akan terjadi peningkatan harga barang. Dan jika keadaan itu terus-menerus, maka negara tersebut akan menjadi inflasi. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause untuk kelompok terakhir. Alhamdulillah ya, semuanya sudah paham dengan materinya. Atau kamu merasa tertekan, merasa sedih, silakan keluarkan unek-uneknya di dalam kertas refleksi ya. Gak usah ditulis namanya, gak apa-apa. Gak usah ditulis kelasnya. Kelompok 2. Iya, taruh di depan aja. Ya, silakan. Mbak Aur udah selesai belum? Lagi nulis dia, lagi kiri, ya. Ya Mas, taruh di. Oke. Kita sudah belajar tentang kebijakan moneter. Harapannya materi kebijakan moneter itu dapat menambah pengetahuan kita. Jadi diharapkan ke depannya kita dapat menjadi manusia yang lebih kritis. Jadi linknya Ibu dikirim di grup WA. Tindak lanjut kita untuk agenda